Pagi itu langit Tangerang masih abu-abu. Bukan karena hujan, tapi karena belum ada gaji yang turun. Lastri duduk di meja makan, memegang cangkir teh yang masih hangat. Sementara itu suaminya Mulyadi sedang mencari remote televisi sambil melihat-lihat sinetron yang sesuai dengan suasana hatinya. Ini remote kayaknya punya ilmu menghilang ya bun, keluh Mulyadi, matanya menyipit mencari di bawah bantal. Lastri hanya menoleh sebentar lalu berkata pelan, kalau remote ada di tempatnya selalu, mungkin hidup kita sudah kaya ya, soalnya udah jarang nonton televisi. Mulyadi tertawa kecil. Itu lelucon yang hanya bisa dikeluarkan setelah 10 tahun pernikahan dan 2 anak yang sekarang sedang sekolah dua-duanya. Kehidupan mereka bukan film Korea. Rumah mereka mungil, ruang tamu adalah ruang belajar anak yang sesekali jadi ruang makan juga dan kadang jadi ruang curhat juga. Tapi setiap pagi ada sesuatu yang tidak pernah absen, yaitu teh manis hangat dan doa yang pelan. Ya, besok berangkat jam berapa? Habis subuh langsung ngantar surat ke kantor RSPAD. Bunda gimana? Besok ada rapat dosen, siangnya bimbingan skripsi, terus lanjut urus penelitian. Mereka tidak pernah benar-benar punya waktu, tapi mereka selalu berusaha hadir. Suatu malam listrik mati. Anak-anak tidur lebih cepat karena baterai gadgetnya habis. Lastri keluar duduk di balkon tempat kebun kecilnya tumbuh dan mengajak Mulyadi. Langit dipenuhi dengan bintang, udaranya lembut. Waktu seolah berhenti. Lastri memulai pembicaraan. Ingat nggak waktu kita mau nikah? Kita pernah punya mimpi untuk keliling Indonesia. Mulyadi tertawa kecil. Sekarang mimpinya cukup bisa bayar tagihan aja ya bun? Keduanya tertawa. Tertawa yang hanya bisa dilakukan oleh 2 orang yang tidak kaya harta tapi sudah kenyang diuji bersama. Tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah, harga bahan pokok naik, biaya sekolah seperti ikut lomba panjat pinang, makin tinggi dan licin. Tapi Lastri tetap menulis, mengajar, dan melahirkan ide-ide kecil untuk membantu masyarakat. Mulyadi juga tetap berjaga, meski kadang hanya digaji dengan semangat. Dan mereka tetap minum teh yang sesekali makan mie ayam berdua, walau kadang suka diirit uang jajannya untuk anak-anak kembali. Suatu pagi, anak mereka bertanya, Bun, ayah, kenapa sih kalian gak pernah marah-marah kayak di sinetron? Lastri menjawab sambil menyuapi adiknya. Soalnya kalau bunda marah nanti lupa cara masak. Kalau ayah yang marah nanti lupa caranya sayang sama kita. Anak-anaknya tertawa geli. Tapi dalam tawa itu ada pelajaran diam-diam tentang cinta, bahwa bertahan bukan soal menghindari konflik, tapi soal memilih untuk tetap tinggal meski tahu cukup lelah. Ada malam-malam saat Lastri tidak bisa tidur memikirkan semuanya, bukan karena kesulitan, tapi karena terlalu banyak hal yang harus dikuatkan. Ada pagi-pagi saat Mulyadi ingin menyerah, tapi ia teringat istrinya yang sering membantunya setelah pulang kerja. Mereka tidak sempurna, tapi mereka satu tim. Dan suatu malam, suara azan Isya menggema. Lampu rumah menyala lagi. Teh diseduh ulang. Mulyadi melihat istrinya berkata, Bun, kalau ada lomba bertahan hidup dengan senyum, kamu pasti juara 1. Lastri menjawab, iya, dan ayah juara 2 karena gak pernah kabur meski hidup kita naik turun kayak halilintar di Dufan. Mereka tertawa lagi. Tertawa yang tidak mewah, tapi punya harga yang lebih tinggi dari emas. Harga setia, harga sabar, dan harga percaya. Di kota yang tidak pernah tidur, di rumah yang kadang sepi, Lastri dan Mulyadi terus berjalan, tidak dengan kemewahan, tapi dengan kesadaran bahwa cinta itu bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang tetap duduk bersamamu, bahkan saat tehnya hanya tinggal ampasnya saja. Terima kasih.